Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiratul Aini Hardianto dengan NIM P173312144044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Panggul sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras yang terbentuk oleh tulang dan bagian lunak yang terbentuk oleh otot-otot dan juga ligamenta. Panggul ini sendiri itu terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada dua tulang pangkal paha, yaitu namanya ossa coxae. Yang kedua yaitu osakrum ini. Yang selanjutnya yaitu tulang tungging atau os coxae. Tulang pangkal paha itu dilekatkan oleh acetabulum. Ini acetabulum. Selanjutnya pada tulang pangkal paha itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada os ilium atau tulang usus, yang kedua os ischium atau tulang duduk, lalu os pubis tulang kemaluan. Yang pertama pada os ilium itu di bagian atasnya itu terdapat bagian keras. Ini bagian keras dan juga yang paling tebal. Ini namanya crista iliaca. Di depan dari crista iliaca ini namanya spina iliaca anterior superior, dan yang di bawah ini spina iliaca posterior superior. Nah, di bagian belakang dari crista iliaca ini ada tonjolan lagi, itu namanya spina iliaca anterior inferior. Nah, di bawah ini juga ada tonjolan lagi, di bawah spina iliaca anterior inferior itu ada tonjolan namanya spina iliaca posterior inferior. Nah, di bawah spina iliaca posterior inferior ini itu ada teki, ini namanya incisura ischiadica mayor. Lalu di tulang usus ini atau os ilium ini terdapat lajur, ini namanya linea innominata. Ini dimana menghubungkan bagian dari panggul besar dan panggul kecil. Pada bagian selanjutnya yaitu os ischium atau tulang duduk. Di os ischium itu terdapat bagian yang berduri namanya spina, ini namanya spina ischiadica. Lalu di bawah spina ischiadica itu terdapat incisura ischiadica minor. Yang selanjutnya yaitu pada tulang duduk itu ada tulang di mana itu menyanggah pada saat kita duduk. Itu namanya tuber ischiadicum. Ini namanya tuber ischiadicum. Yang selanjutnya yaitu ada os pubis atau tulang kemaluan. Nah, di os pubis ini terdapat lubang di mana itu menghubungkan antara tulang-tulang yang di bagian kemaluan. Itu terdapat lubang dalam panggul namanya foramen obturatorium. Ini namanya foramen obturatorium. Nah, selanjutnya yang mengadakan perhubungan antara tulang kemaluan dengan tulang duduk itu namanya ramus superior osis pubis. Ini namanya ramus superior osis pubis. Lalu sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk itu namanya ramus inferior osis pubis. Nah, ramus inferior osis pubis ini membentuk segitiga di sini. Membentuk segitiga itu namanya arcus pubis. Yang selanjutnya yaitu tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha di sini tuh terbentuk di mana itu melebar di atas dan meruncing di bawah. Nah, ini di tulang kelangkang ini ada 5 lubang di sini. Itu namanya foramina sacralia anteriora. Lalu di tulang kelangkang ini ada celah-celah duri, ini namanya crista sacralis. Lalu bagian atas dari sakrum ini yang menonjol ini itu namanya promontorium. Yang selanjutnya yaitu tulang tungging. Tulang tungging ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Nah, pada saat persalinan tulang tungging ini tuh dapat ditolak sedikit ke belakang sehingga ukuran dari pintu bawah panggul itu melebar.
Yang selanjutnya yaitu bidang-bidang dari panggul. Ada 4 bidang. Yang pertama ada pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Yang pertama ada pintu atas panggul. Pintu atas panggul ini batas-batasnya ada sayap sakrum, ini sayap sakrum, lalu promontorium, linea innominata. Setelah itu ada ramus superior osis pubis dan juga pinggir atas simpisis. Nah, untuk ukurannya yang pertama yaitu ada diameter anteroposterior, di mana dari promontorium ini ke pinggir atas simpisis seperti ini. Nah, ini ukurannya itu 11 cm. Nah, yang kedua yaitu ukuran transversa, di mana itu linea innominata kanan dan kiri. Seperti ini. Itu ukurannya 12,5 cm. Terus yang terakhir yaitu ukuran diameter oblik dari articulatio sacroiliaca ini, articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum. Ini ukurannya itu 13 cm. Yang selanjutnya yaitu bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu berada pada pertengahan dari simpisis ini, tapi yang bagian dalam, pertengahan simpisis, lalu pertengahan dari acetabulum. Ini kan acetabulum, jadi pertengahannya itu di sini dan juga di sini, kanan dan kiri. Lalu pertemuan ruas sakral 2 dan 3. Ini kan di sakrum ini diambil dari pertemuan 2 dan 3, berarti itu di sekitar sini. Nah, lalu untuk ukurannya pada bidang luas panggul ini ada 2. Yang pertama yaitu diameter anteroposterior, di mana itu dari pertengahan simpisis ini, maksud saya sini, pertengahan simpisis tadi yang di sini, pertengahan simpisis ini ke ruas sakral 2 dan 3. Jadi seperti ini. Ini susah untuk dia. Nah, itu ukurannya 12,75 cm. Lalu yang kedua yaitu diameter transversa, yaitu dari pertengahan acetabulum tadi itu. Pertengahan acetabulum di sini ke sini. Seperti ini itu 12,5 cm. Yang selanjutnya yaitu bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul itu batas-batasnya ada pinggir bawah simpisis, lalu kedua spina ischiadica kanan dan kiri, lalu itu 1 sampai 2 cm di atas sakrum di sini. Nah, lalu untuk ukuran dari bidang luas panggul, yang pertama ada diameter anteroposterior, di mana dari pinggir bawah simpisis ini ke atas 1 sampai 2 cm di sakrum. Di sini. Ini. Itu ukurannya 11,5 cm. Lalu yang kedua yaitu diameter transversa. Jadi dari spina ischiadica ini kanan dan kiri. Ini ukurannya itu 10. Lalu diameter sagittalis posterior. Nah, yang diameter sagittalis posterior itu dari sakrum ini ke pertengahan dari spina ischiadica tadi. Jadi itu di tengah-tengah gitu. Ukurannya itu 5 cm. Selanjutnya itu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu bukan terdiri dari satu bidang, melainkan itu terdiri dari 2 segitiga. Nah, ini pintu bawah panggul. Nah, segitiga yang pertama itu ini tuber ischiadicum ini. Lalu yang kedua ini, yang tadi itu yang membentuk segitiga itu arcus pubis. Nah, lalu untuk ukurannya yang pertama ada diameter anteroposterior, yaitu dari pinggir bawah simpisis ini ke ujung sakrum. Nah, itu ukurannya itu 11,5 cm.
Lalu yang kedua yaitu ada diameter transversa, yaitu tuber ischadikum kanan dan kiri ini itu ukurannya 10,5 cm. Yang terakhir yaitu diameter sagittalis posterior, yaitu dari ujung sakrum ini ke pertengahan melintang tadi. Jadi itu dari sini tuh ke sini. Jadi itu kayak ngawang di sini. Itu ukurannya 7,5 cm. Yang terakhir yaitu bidang hot. Nah, hot 1 itu sejajar dengan PAP ini. Hot 1 sejajar dengan PAP. Ini tadi kan pinggir atas simfisis. Nah, yang kedua yaitu ada hot 2 di mana itu sejajar dengan hot 1 tapi melalui pinggir bawah simfisis, yaitu di sini melalui pinggir bawah simfisis. Lalu yang ketiga yaitu hot 3 yaitu sejajar dengan hot 1 tapi melalui spina ischiadica di sini. Nah, yang terakhir yaitu hot 4 sejajar dengan hot 1 tapi melalui os coccygeus. Jadi di sini. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai anatomi dari kepala bayi. Nah, kepala bayi ini sendiri itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian muka dan juga bagian dari tengkorak. Nah, di bagian muka ini terdapat os nasal, atau tulang hidung, os zygomaticum atau tulang pipi, lalu os maxilar tulang rahang atas dan juga os mandibular tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya yaitu bagian tengkorak. Nah, bagian tengkorak itu ada os frontal, di mana itu tulang dahi ini kanan dan kiri. Lalu os parietal ini tulang ubun-ubun kanan dan kiri. Os temporal ini pelipis di sini. Lalu yang terakhir yaitu os occipital, bagian dari belakang kepala. Yang selanjutnya yaitu sutura. Nah, sutura dari bayi ini ada sutura frontalis di sini, sutura frontalis. Yang ini sutura coronaria. Lalu di sini ada sutura sagittalis, ini sutura sagittalis. Di sini ada sutura lamboid di sini, sutura lamboid. Yang selanjutnya yaitu ukuran muka belakang dari kepala bayi. Yang pertama ada suboccipitobregmatica. Nah, suboccipitobregmatica ini kan occiput. Nah, berarti di sini suboccipitobregmatica. Bregmatica itu benar-benar besar. Nah, ini tuh namanya foramen magnum. Jadi ukuran diameternya tuh dari sini suboccipito ini ke bregmatica. Ini ukurannya 9,5 cm. Lalu yang kedua yaitu ada suboccipito frontalis. Nah, dari tadi itu dari foramen magnum ini ke frontal sini ke frontal di ujung hidung, pangkal hidung ini. Itu ukurannya 11 cm. Lalu yang ketiga yaitu ada diameter fronto-occipitalis dari tulang pangkal hidung ini ke bagian belakang dari kepala ini ke occiput. Nah, ini ukurannya yaitu 12 cm. Lalu yang keempat ada mento occipitalis. Mento itu dagu tadi tuh ya, dari dagu ini ke occiput. Kan tadi mento occipitalis ke sini ke bagian belakang ini. Itu ukurannya 13 cm. Lalu yang terakhir yaitu diameter submento occipitalis. Nah, dari os hyoid itu submento ke occipitalis ke sini, ke tadi bagian belakang dari kepala, itu ukurannya 9,5 cm. Selanjutnya yaitu ukuran lingkaran. Nah, yang pertama itu ada circumferentia suboccipitobregmatica. Jadi dari suboccipito nih foramen magnum tadi itu ke bregmatica, ubun-ubun besar. Jadi itu kira-kira seperti ini jika dilingkar. Ini ukurannya itu 32 cm. Lalu yang kedua ada circumferentia fronto-occipital. Jadi dari ujung pangkal hidung ini ke occiput, bagian belakang kepala. Jika diukur tuh seperti ini. Ini ukurannya 34 cm. Lalu yang terakhir yaitu circumferentia mento-occipitalis. Jadi dari ini rahang bawah ini kan ada rahangnya. Jadi itu ke occiput bagian belakang kepala ke sini. Itu kalau digambarkan tuh seperti ini. Itu 35 cm.
Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Nah, mekanisme persalinan itu terdiri dari 7 gerakan utama. Yang pertama ada turunnya kepala. Nah, turunnya kepala ini atau disebut dengan engagement, di mana posisi dari sutura sagittalis ini, sutura sagittalis dari anak ini itu posisinya melintang seperti ini. Nah, pada primi biasanya itu turunnya kepala itu terjadi pada saat akhir kehamilan, sedangkan pada multi itu terjadi pada saat awal persalinan. Nah, jika sutura sagittalis ini berada pada tengah-tengah antara sifisis dengan dan juga promontorium, itu disebut dengan sinclitismus. Sedangkan jika sutura sagittalis ini mendekati salah satu sifisis atau mendekati promontorium, itu disebut dengan asinclitismus. Asinclitismus di sini sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu asinclitismus posterior, di mana sutura sagittalis ini mendekati sifisis. Posisinya seperti ini, sehingga itu os parietal belakang tuh lebih dekat, os parietal belakang itu lebih rendah daripada lebih rendah. Nah, selanjutnya yaitu asinclitismus anterior, di mana itu sutura sagittalis ini mendekati promontorium, sehingga os parietal depan itu lebih rendah. Nah, yang kedua itu majunya kepala. Nah, majunya kepala itu pada primi itu setelah masuk dari PAP dan pada saat KH2. Sedangkan pada multi masuknya kepala itu bersamaan dengan majunya kepala. Nah, majunya kepala itu bersamaan dengan posisi fleksi atau bayinya ini seperti dagunya ini menghadap ke dada, lalu putaran paksi dalam dan juga ekstensi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu fleksi, di mana fleksi ini semakin fleksi anak, maka ukuran dari ubun-ubun kecil ini kan ubun-ubun kecil, nah ini semakin rendah daripada ubun-ubun besar tadi. Nah, sehingga itu tadi itu yang awalnya diameter suboccipito frontalis yang awalnya seperti ini, itu menjadi suboccipito pragmatica. Nah, sehingga itu pada saat melahirkan itu ukurannya itu lebih kecil. Lalu yang keempat yaitu putaran paksi dalam, di mana putaran paksi dalam ini sendiri itu pemutaran kepala. Jadi pemutaran kepala ini itu ubun-ubun kecil itu posisinya memutar gini, memutar tepat berada jam 12. Tepat berada pada jam 12 itu mengikuti sumbu jalan lahir. Lalu yang kelima yaitu ekstensi. Ekstensi itu dimana posisi kan tadi awalnya gini. Nah, dimana posisi subocciput ini tertahan di simfisis, sehingga itu nanti lahirlah ubun-ubun besar, lalu dahi, hidung, mulut, dan juga dagu. Jadi posisinya itu kalau seperti itu kan defleksi, berbeda dengan fleksi tadi. Yang keenam yaitu putaran paksi luar, di mana putaran paksi luar tadi kan setelah melakukan ekstensi kan selanjutnya putaran paksi luar, di mana kepala ini memutar kembali ke arah punggung yang tadi. Ini kan punggungnya sebelah kiri, jadi tuh memutar ke arah kiri seperti ini. Nah, setelah itu terjadinya putar paksi luar ini untuk mencegah torsi leher. Yang terakhir yaitu ekspulsi, di mana ekspulsi ini terjadi kelahiran bahu bagian depan dari simfisis ini, lalu bahu bagian belakang, sehingga lahirlah ini seluruh badan dari anak ini seperti ini, lahir. Nah, seluruh badan anak kan sudah lahir. Nah, itulah mekanisme persalinan dari yang saya jelaskan tadi. Saya harap dapat memahami dan juga dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.